Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Dwi Prasetya dengan NIM S1S12101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan ke-7. Baik, langsung saja. Bagian 1, konsep dasar perangkat komputer. Bab 1, pengenalan sistem operasi. Bagian A, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya, resource, dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user atau brandware. Kemudian bagian B, komponen dalam sistem operasi. Berikut ini merupakan beberapa komponen utama dalam sebuah operating system, diantaranya adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 komponennya. Yang pertama, file. File merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua, kernel. Kernel adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga atau terakhir, user interface. Sistem operasi yang punya karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasannya user interface antara Windows, MacBook, dan Linux itu tentunya akan berbeda. Kemudian fungsi adanya sistem operasi. Fungsinya itu sebagai memory management, device management, file management, dan processor management. Jadi sistem operasi itu sangat penting untuk dalam menjalankan sebuah komputer. Kemudian bab 2, haki perangkat lunak. Bagian A, lisensi perangkat lunak. Di sini lisensinya itu ada 7. Pertama, perangkat lunak pemilik atau proprietary. Kemudian perangkat lunak komersial, kemudian perangkat lunak semi bebas, keempat public domain, kelima freeware, keenam shareware, dan ketujuh GNU General Public License. Bagian B, sumber terbuka atau open source. Konsep perangkat lunak kode terbuka, open source software pada intinya adalah membuka kode sumber source code dari sebuah perangkat lunak. Definisi open source yang asli seperti tertuang dalam OSD, open source definition, yaitu pertama free redistribution, kemudian source code, kemudian verified words, keempat integrity of the author's source code, kelima no discrimination against person or groups, dan lain-lain. Jadi sumber terbuka atau open source yang biasa kita kenal yaitu sistem operasi pada Linux. Kemudian bab 3, organisasi sistem komputer. Bagian A, prosesor. Secara umum, sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah perangkat lunak, perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Umumnya setiap device controller bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Kemudian penyimpanan data. Jadi di penyimpanan data itu ada beberapa jenis atau macam dari penyimpanan data. Ada yang namanya register, kemudian cache memory, kemudian random access memory, kemudian memory ekstensi, dan direct memory. Yang biasa kita kenal itu umumnya yang kita ketahui yaitu RAM. RAM ini fungsinya untuk menyimpan data secara sementara pada saat prosesor sedang berjalan. Kemudian bab 4, bahasa Java. Bagian A, bahasa pemrograman Java. Bahasa Java dapat dikategorikan sebagai sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek, pemrograman terdistribusi, dan bahasa pemrograman multi-threaded. Java juga menyediakan dukungan level tinggi untuk networking dan objek terdistribusi. Bagian B, sistem operasi Java. Sistem operasi
biasanya ditulis dalam sebuah kombinasi dari kode, bahasa C, dan assembly, terutama disebabkan oleh kelebihan performa dari bahasa tersebut dan memudahkan komunikasi dengan perangkat keras. Bagian C, Java Virtual Machine. Java Virtual Machine atau JVM adalah sebuah spesifikasi untuk sebuah komputer abstrak. JVM terdiri dari sebuah kelas pemanggil dan sebuah interpreter Java yang mengeksekusi kode arsitektur netral. Kelas pemanggil memanggil file. Kemudian masuk di bagian kedua, yaitu konsep dasar sistem operasi. Di sini yang kita masuk di bab kelima, komponen sistem operasi. Dari berbagai macam sistem operasi yang ada, di sini umumnya yang kita kenal itu sistem operasi modern itu akan terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada 6 komponen, yaitu ada namanya manajemen proses, manajemen memori utama, kemudian ketiga manajemen sistem berkas, keempat manajemen sistem M atau K. Ini M ini masuk, kemudian K ini keluar. Kemudian yang kelima manajemen penyimpanan sekunder, dan terakhir proteksi dan keamanan. Kemudian lanjut di bab 6, layanan dan antarmuka. Di sini bagian A, jenis layanan. Layanan pertama itu ada namanya antarmuka, kemudian kedua ada eksekusi program, kemudian yang ketiga ada operasi masukan atau keluaran, kemudian ada keempat manipulasi sistem berkas, dan yang kelima komunikasi, dan keenam deteksi error. B, antarmuka. Yang pertama ada namanya Command Line Interface atau CLI. CLI adalah tipe antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI. GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, icon menu, dan menggunakan perangkat penunjuk atau pointing device seperti mouse atau trackball. Masuk di bab 7, struktur sistem operasi. Ada beberapa cara untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada dalam suatu sistem operasi. Di sini ada namanya struktur sederhana. Jadi yang kedua ada namanya struktur berlapis, dan yang ketiga ada yang namanya mikro kernel. Kemudian kita masuk di bab ke-8, virtual machine. Bagian A, kekurangan virtual machine atau VM. Ada beberapa kesulitan utama dari konsep VM, diantaranya adalah dalam sistem penyimpanan. Sebagai contoh, kesulitan dalam sistem penyimpanan adalah sebagai berikut. Andaikan kita mempunyai suatu mesin yang memiliki 7 disk drive namun ingin mendukung 7 VM, keadaan ini jelas tidak memungkinkan bagi kita untuk dapat mengalokasikan setiap disk drive untuk tiap VM. Karena perangkat lunak untuk mesin virtual sendiri akan membutuhkan ruang disk secara substansi untuk menyediakan memori virtual dan spooling. Yang kedua, dalam hal pengimplementasian, meski konsep VM cukup baik, namun VM sulit diimplementasikan. Di sini bagian B, kelebihan virtual machine atau VM. Terlepas dari segala kekurangannya, VM memiliki beberapa keunggulan, antara lain dalam hal keamanan. VM memiliki perlindungan yang lengkap pada berbagai sistem sumber daya, yaitu dengan meniadakan pembagian resource secara langsung sehingga tidak ada masalah proteksi dalam VM. Yang kedua, memungkinkan untuk mendefinisikan suatu jaringan dari virtual machine atau VM. Tiap-tiap bagian mengirim informasi melalui jaringan komunikasi virtual. Kemudian bagian C, Net Framework. Net Framework merupakan suatu komponen Windows yang terintegrasi yang dibuat dengan tujuan pengembangan berbagai macam aplikasi serta menjalankan aplikasi generasi mendatang, termasuk pengembangan aplikasi XML web service. Keuntungan menggunakan Net Framework: yang pertama, mudah, kemudian kedua, efisien, dan ketiga, konsisten, dan keempat, produktivitas. Bab 9, GNU Linux. Di sini kita bahas dulu sejarah perkembangan Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Benedict
Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia sebagai proyek hobi mulai tahun 1991. Linux termasuk sistem operasi yang didistribusikan secara open source, artinya kode sumber Linux diikutsertakan sehingga dapat dipelajari dan dikembangkan dengan mudah. Selain itu, Linux dikembangkan oleh GNU atau General Public License. Linux dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti jaringan, pengembangan software, dan sebagai end user platform. Linux mendukung banyak perangkat keras komputer dan telah digunakan di dalam berbagai peralatan dari komputer pribadi, superkomputer dan sistem B6 atau embedded system seperti telepon seluler ponsel dan perekam video pribadi TiVo. Di sini ada 4 kategori kernel. Ada yang namanya monolithic kernel, kemudian ada kedua mikrokernel, dan ketiga hybrid atau modifikasi dari mikrokernel, dan keempat exokernel. Kemudian masuk di distro Linux. Linux sendiri memiliki sebuah distro. Distro ini adalah sebutan untuk sistem operasi komputer mirip Unix yang menggunakan kernel Linux. Distribusi Linux bisa berupa perangkat lunak bebas dan bisa juga berupa perangkat lunak komersial seperti Red Hat Enterprise, SUSE, dan lain-lain. Di sini distribusi Linux ada sebenarnya banyak, cuman di sini saya hanya tampilkan 6 saja. Pertama Ubuntu, kemudian kedua Debian, GNU atau Linux, kemudian Red Hat Linux, keempat Slackware, kelima SUSE, dan keenam Turbo Linux. Dari keenam distro Linux ini, yang umumnya dipakai itu atau paling sering dipakai yaitu Ubuntu, distro Linux yang pertama atau distro Linux Ubuntu. Kemudian bagian ketiga proses dan penjadwalan. Diagram status proses. Di sini diagramnya ada new, kemudian ada ready, kemudian dari ready ke running, kemudian waiting, kemudian terminate. Jadi dalam proses itu terjadi 5 tahapan proses sebelum komputer dijalankan. Kemudian lanjut, ini dia 5 tahapan proses. Seperti yang saya jelaskan tadi, berarti ada new, ready, running, waiting, dan terminate. Kemudian masuk di bagian B, proses control block. Pada proses control block ini ada 6. Yang pertama status proses, kemudian kedua program counter, ketiga CPU register, keempat informasi manajemen memori, kelima informasi pencatatan, dan keenam informasi status masuk atau keluar. Kemudian bagian C, pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Jadi dalam membentuk suatu proses itu, di sini child process itu akan diproses terlebih dahulu oleh parent process. Parent process ini akan memeriksa apakah proses atau child process ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan sebuah proses. Jadi ibaratnya ini hubungannya antara orang tua dan anak. Kemudian bagian D, proses pada Linux. Proses pada Linux itu pertama ada fungsi for, kemudian yang kedua ada fungsi exec. Masuk di identitas proses pada Linux itu ada namanya PID, ada credentials, dan ketiga personality. Kemudian masuk di bab ke-11, konsep penjadwalan. Konsep penjadwalan, bagian A, konsep penjadwalan.
Penjadwalan CPU secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya penjadwalan preemptif dan kedua penjadwalan non preemptif. Nah, di sini penjadwalan preemptif ini mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau masuk atau keluar. Kemudian penjadwalan non-preemptif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Kemudian penjadwalan preemptif itu, penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan pertama berubah dari running ke waiting time, kemudian yang kedua berubah dari running ke ready state, kemudian yang ketiga berubah dari waiting ke ready state, dan keempat dihentikan. Kemudian untuk penjadwalan non-preemptif, penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya pertama berjalan dari running state dan kedua dihentikan. Kemudian lanjut di bagian C, proses penjadwalan CPU. Proses penjadwalan CPU ada 4. Pertama, running ke waiting time, kedua running ke ready state, ketiga waiting ke ready state, dan keempat terminates. Nah, jadi di sini ini terjadi proses penjadwalan, dan ini pasti setiap proses akan dijalankan seperti ini, yaitu harus sesuai tahapan-tahapan seperti ini. Kemudian masuk di algoritma penjadwalan. Di sini algoritma penjadwalan yang saya masukkan ada 2, yaitu FCFS atau first come first serve dan shortest job first atau SJF. Apa perbedaan dari kedua algoritma penjadwalan ini? Perbedaan utamanya yaitu first come first serve ini yang dia proses terlebih dahulu adalah arrival time atau waktu kedatangannya. Sedangkan untuk shortest job first yang dieksekusi pertama adalah burst time terkecil. Ini merupakan contoh dari algoritma first come first serve. Di sini sengaja saya konsumkan karena di sini saya akan cari saya akan hitung berapa waiting time dan turn around time-nya. Di sini arrival time-nya untuk ketiga 0, kemudian burst time-nya yang proses pertama 24, proses kedua 3, dan proses ketiga 3. Maka start, kita hitung dulu start time-nya. Berarti di sini start-nya 24. Kemudian setelah 24 menuju di sini untuk proses kedua yaitu 3, maka tinggal dijumlah saja. 24 tambah 3 menjadi 27. Kemudian di sini 3, maka 27 ditambah 3 lagi menjadi 30. Untuk waiting time-nya, ini waiting time-nya, ini start time dikurang arrival time, maka untuk waiting time-nya sendiri untuk start time-nya itu dimulai dari 0, kemudian di sini 24, kemudian di sini 27. Maka untuk waiting time-nya itu start time dikurang arrival time, maka 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian 24 kurang 0 maka 24. Kemudian
27 kurang 0 maka 27. Lanjut, untuk finish time-nya itu waktu akhirnya dari proses 1 ke proses 2, waktu akhirnya berapa? Nah, di sini 24, kemudian 27, kemudian 30. Maka turn around time-nya itu tinggal finish time dikurang arrival time-nya. Maka di sini 24, kemudian di sini 27, kemudian di sini 30. Maka setelah kita dapatkan waiting time dan turn around time, maka di sini tinggal kita jumlahkan rata-ratanya. Maka rata-rata dari waiting time-nya itu pertama 0 ditambah 24, kemudian ditambah 27, kemudian dibagi 3, maka hasilnya menjadi 17 meter per second. Kemudian untuk turn around time-nya juga sama seperti tadi, yaitu tinggal dijumlah lagi 24 tambah 27 tambah 30, kemudian dibagi 3, maka hasil akhirnya yaitu 27 meter per second. Nah, ini untuk Gantt chart-nya sendiri seperti ini, yaitu proses pertama itu dari 0 ke 24, kemudian proses kedua dari 24 ke 27, yaitu menunggu di sini 3 bersamanya 3, kemudian dari 27 ke 30 itu juga menunggu 3. Kalau untuk Gantt chart-nya itu seperti ini. Lanjut di contoh shortest job first. Untuk shortest job first sendiri, sini juga saya sengaja kosongkan. Untuk dia ini ada yang namanya completion time. Untuk completion time-nya itu untuk proses pertama tinggal kita lihat di Gantt chart-nya ini. Kita lihat, berarti di sini perlu diingat bahwa shortest job first ini burst time terkecil yang pertama dieksekusi, tapi biasanya kita harus mulai dari proses pertama dulu, walaupun burst time-nya lebih besar dari yang proses ketiga. Masih kita mulai dulu dari 0. Setelah 0 maka di sini masuk ke 3 karena 3 ini burst time-nya terkecil. Setelah itu masuk ke 2 karena 2, kemudian terakhir 4. Maka untuk completion time-nya itu pertama 7, kemudian proses kedua itu 12, kemudian proses ketiga itu 8, dan proses terakhir atau keempat 16. Maka di sini untuk turn around time-nya itu yaitu completion time dikurang arrival time, maka di sini 7, kemudian di sini 10, kemudian di sini 4, lalu di sini 11. Untuk menghitung waiting time-nya, ini waiting time-nya berarti turn around time dikurang burst time, maka 7 kurang 7 sama dengan 0, lalu 10 kurang 4 sama dengan 6, kemudian 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan 11 dikurang 4 sama dengan 7. Oke, seperti ini. Maka untuk waiting time rata-ratanya tinggal dijumlah lagi, 0 ditambah 6 ditambah 3, kemudian ditambah 7, lalu dibagi 4, maka hasilnya 4 meter per second. Masa hasilnya itu meter second. Kemudian untuk turn around time rata-ratanya itu tinggal kita jumlahkan lagi, 7 tambah 10, kemudian tambah 4 dan tambah 11, kemudian dibagi 4, maka hasilnya itu 8 ms atau meter second. Oke. Untuk kesimpulannya dari kedua algoritma tadi, maka parameter yang dipakai sebagai ukuran optimal sebuah algoritma itu yaitu waiting time rata-rata dan turn around time rata-rata. Di sini semakin kecil dua nilai parameter tersebut,
maka algoritma dikatakan lebih optimal dibanding dengan yang lain. Kemudian masuk di bab ke-12 yaitu konsep interaksi. Bagian A, komunikasi antar proses. Sini pertama ada namanya sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Kemudian yang kedua, sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Oke, kemudian masuk di proses dan bagian 4, proses dan sinkronisasi. Mohon maaf, ini harusnya masuk di bagian yang keempat. Oke. Untuk bab 12 konsep interaksi, bagian B-nya sinkronisasi. Ketika dalam keadaan sinkron terjadi namanya pertama blocking chain, yaitu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Kemudian ada namanya kedua blocking receive, yaitu pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Kemudian yang ketika dalam keadaan asinkron maka terjadi dua, yaitu non-blocking chain. Yang pertama itu non-blocking chain. Nah, ini pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Kemudian yang kedua, non-blocking receive. Nah, non-blocking receive ini pengirim akan menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah atau null. Kemudian penyangga. Nah, bagian C, penyangga. Pertama itu ada namanya kapasitas nol, kemudian kapasitas terbatas dan kapasitas tak terbatas. Kemudian masuk di deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Kemudian yang ketiga, sedangkan starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Nah, jadi ini gambar dari deadlock, kondisi deadlock dan starvation. Kemudian masuk di bab 13 yaitu bagian A, rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi kemudian masuk di bab 13 sinkronisasi, bagian A, rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian bagian B, critical section dalam kernel. Critical section itu ada 3. Yang pertama, interupsi. Yang kedua, page fail. Yang ketiga, kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Ini ada namanya preemptive kernel dan non-preemptive kernel. Kemudian masuk di bab 14, sinkronisasi. Masuk di bagian A, solusi critical section. Ada dua jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section, yaitu pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu. Misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Ini kita menggunakan solusi algoritma. Solusi algoritma pertama. Algoritma pertama ini mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Seperti ini gambarannya.
gambaran kodenya, kode algoritmanya. Kemudian yang kedua, algoritma 2. Algoritma 2 mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turn dengan variabel flag. Nah, di sini untuk gambar algoritmanya 2 itu seperti ini. Di sini tadi dia ganti dari yang awalnya turn menjadi flag. Kemudian algoritma 3. Algoritma 3 ini ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981 dan dikenal juga sebagai algoritma Peterson. Peterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Nah, di sini yang awalnya tadi cuman satu proses di sini menjadi dua proses, yaitu flag. Ini menggunakan flag dan turn. Oke. Kemudian masuk di bab keempat, algoritma tukang roti. Nah, algoritma ini digunakan untuk memecahkan masalah critical section untuk n buah proses yang diilustrasikan dengan n buah pelanggan. Nah, ketika memasuki toko, setiap pelanggan menerima sebuah nomor. Tukang roti tidak dapat menjamin bahwa dua pelanggan tidak akan menerima nomor yang sama. Dua proses menerima nomor yang sama, maka proses dengan nomor edit terkecil yang akan dilayani dahulu, PI dan PJ. Penerimaan nomor yang sama dan I lebih kecil dari J, maka PI yang dilayani terlebih dahulu. Maka untuk kesimpulan dari keempat algoritma tadi, algoritma 1 dan algoritma 2 itu merupakan algoritma untuk memecahkan masalah critical section pada satu buah proses. Kemudian untuk algoritma 3, dia memecahkan masalah critical section pada dua proses, dan algoritma tukang roti memecahkan masalah critical section pada n buah proses. Kemudian lanjut di bagian C, perangkat sinkronisasi. Pertama, tes and set. Tes and set ini merupakan instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Kemudian yang kedua, semafor. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Kemudian yang ketiga, monitor. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian semafor. Monitor menjamin mutual exclusion. Kemudian yang keempat atau terakhir, JFM. Ini mengimplementasikan monitor. Monitor JFM bekerja dengan objek, locking, dan method. Maka itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai sistem operasi. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.